Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 849. Tentara salib kami secara alami menghargai kredibilitas, tetapi ada sesuatu yang mungkin tidak Anda ketahui. Orang yang duduk di depan Anda adalah pendiri perang salib kami. Anda ingin kami membunuhnya. Saya tidak bisakah itu dipahami sebagai tindakan mencari kematian? Mendesis. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh penonton tercengang. Frost tidak pernah menyangka bahwa pemuda ini akan menjadi pendiri perang salib. Bang bang bang. Jantung Pro berdetak seperti guntur, pikirannya menjadi kosong, dan dia bahkan tidak dapat berbicara. Pantas saja Clark memberontak di saat-saat terakhir. Ternyata itu karena identitasnya yang kuat. Tidak, jangan bunuh aku. Frost berkata dengan gemetar. Masalah ini adalah kesalahpahaman. Jika kami mengetahui sebelumnya bahwa dia adalah pendiri perang salib, kami pasti tidak akan mengambil tindakan. Saya harap Anda dapat mengampuni nyawa saya. Saya tidak akan pernah berani melakukan hal bodoh seperti itu lagi di masa depan. Maaf, tidak ada pil penyesalan di dunia ini. Kita semua sudah dewasa dan harus bertanggung jawab atas tindakan kita sendiri. Aku akan melakukan pekerjaan dengan baik hari ini dan mengirimmu minum teh bersama Tuhan. Tunggu. Su Chen menghentikannya dan berkata, tidak perlu berdebat dengannya tentang masalah sepele ini. Biarkan dia pergi. Ini tempat umum, dan Prolos mempunyai status khusus. Jika dia dibunuh di sini, tentara salib akan terlihat oleh seluruh dunia, yang akan lebih dari sekedar kerugian. Frost berlutut di tanah seolah-olah dia telah diberikan amnesti, bersujud dan berterima kasih padanya. Terima kasih Tuan Su karena tidak membunuh saya. Mulai sekarang, Tuan Su akan menjadi teman kami dan kami tidak akan pernah berani melakukan apapun yang bertentangan dengan keinginan Anda lagi. Pergi, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Ya, saya tahu, saya tidak akan berani melakukannya lagi lain kali. Para penumpang yang melihat Frost berlutut di tanah tanpa martabat dan berdiri di aula terminal semuanya terkejut. Bagaimanapun, Paulus berasal dari militer, dan dia memohon belas kasihan dari sekelompok teroris. Tidakkah Anda menginginkan martabat yang paling mendasar? Wajah seluruh negeri telah hilang. Meskipun mereka berpikir demikian dalam hati, tidak ada yang berani mengatakannya dengan lantang. Bahkan FBI di Amerika pun takut pada orang-orang ini, tapi saya hanyalah warga negara biasa. Jika saya melawan mereka, bukankah itu jalan buntu? Frost, yang sedang berlutut di tanah, tidak banyak berpikir saat ini, tidak ada yang lebih penting dari nyawanya sendiri. Setelah bersujud kepada Su Chen beberapa kali, Frost berlari kembali bersama anak buahnya dalam keadaan kesal. Dia tidak pernah ingin berurusan dengan Su Chen seumur hidupnya, dia hanya ingin melarikan diri dari pandangannya. Bandara menjadi sunyi. Selina dan tentara salib semuanya menoleh ke belakang dan tertawa. Kebodohan para profesional benar-benar membuat mereka merasa ada kesenjangan antar manusia. Tidak ada lelucon yang lebih lucu di dunia ini selain membiarkan diri Anda membunuh bos mereka. Wang, dengan statusmu, tidak perlu menunggu di sini untuk penerbangan biasa. Kami bisa mengirim pesawat dan mengantarmu kembali ke Shanghai. Kata Selena. Tidak perlu repot. Cukup naik pesawat. Tidak perlu boros dan boros. Setelah berbicara, Su Chen menunjuk ke helikopter di luar. Kalian semua harus kembali, tidak perlu tinggal di sini bersamaku. Wang, kamu telah pergi selama lebih dari setengah tahun, dan kamu akhirnya kembali. Tolong izinkan kami mengantarmu. Selina berkata dengan enggan. Melihat saudara dan saudari tentara salib, Su Chen berkata dengan suara tercengang. Melihat ekspresimu, sepertinya kamu menghadiri pemakaman. Bukannya aku tidak akan kembali. Kamu harus datang ke pernikahanku di masa depan. Lelucon Su Chen memecah suasana perpisahan yang membosankan. Kemudian, atas perintah Su Chen, Selina dan yang lainnya naik helikopter dan kembali ke kota suci. Su Chen, sebaliknya, masih duduk di ruang tunggu seolah tidak terjadi apa-apa, menunggu pesawat lepas landas. Setelah kejadian tadi, Su Chen juga mengerti apa yang sedang terjadi. Pasti Proloslah yang berada di baliknya. Untuk membalas dendam dan mencegahnya pergi lebih awal, dia membatasi larangan terbang pesawat. Namun kini, ia telah ditundukkan oleh dirinya sendiri, dan tidak lama kemudian ia akan diminta untuk naik ke pesawat. Di saat yang sama, saat Su Chen sedang menunggu pesawat, Prolos yang berangkat lebih awal, bergegas menuju istana presiden bersama rakyatnya. Hanya dengan cara ini dia dapat menemukan rasa aman. Dering-dering-dering. Tanpa peringatan, ponsel Frost berdering. Dia mengangkatnya dan menemukan bahwa itu adalah panggilan Kamanlis. Tuan Presiden, ada sesuatu yang ingin saya laporkan kepada Anda. Semua upaya kami gagal. Orang yang membunuh 12 dewa utama kuil adalah pendiri perang salib. Saya khawatir tidak ada harapan untuk balas dendam. Karena takut, Paulus lupa melaporkan hasil kejadian tersebut kepada Kamanlis. Sekarang setelah saya menerima telepon darinya, saya menceritakan keseluruhan ceritanya sekaligus. Namun, yang mengejutkan Paulus adalah sikap Kamanlis yang luar biasa tenang, seolah-olah dia sudah mengetahuinya sejak lama. Bawa orang-orangmu dan segera kembali. Ada sesuatu yang penting yang ingin kukatakan padamu. Pro pun bingung. Awalnya ia mengira Kamanlis akan terkejut saat mengetahui hal tersebut. Tapi aku tidak menyangka sikapnya akan begitu tenang. Namun Paulus tidak banyak berpikir, malah menyuruh pengemudi untuk menambah pedal gas dan bersiap untuk segera kembali ke istana presiden untuk melihat apa yang terjadi. 20 menit kemudian, ketika Paulus bergegas kembali, dia menemukan bahwa sikap Kamanlis sangat serius. Sepertinya sesuatu yang besar sedang terjadi.
Tuan Presiden, apa yang Anda inginkan dari saya? Kata Pros. Apakah Su Chen sudah pergi? Kamanlis bertanya. Su Chen. Pro bingung dengan namanya, tapi dia segera menyadarinya. Tuan Presiden, apakah Su Chen yang Anda bicarakan adalah pendiri Perang Salib? Karena saat mereka sampai di bandara, Clark memanggil orang itu Tuan Su. Maka tidak mengherankan, namanya adalah Su Chen. Ya, itu dia. Sesuai waktunya, dia harusnya siap naik pesawat. Pro berkata, Tuan Presiden, bagaimana Anda mengetahui namanya? Karena saya baru saja menerima telepon dari Brigade Pengawal Tiongkok dan mengetahui beberapa informasi tentang dia. Brigade Penjaga. Mendengar nama ini, ekspresi Pro menjadi serius. Sebagai Menteri Pertahanan Yunani, dia pernah mendengar nama Brigade Pengawal. Keberadaan mereka setara dengan kuil Zeus di Yunani. Mereka akan membantu pejabat Tiongkok secara diam-diam untuk menyelesaikan beberapa masalah sulit. Tapi sekarang Brigade Pengawal telah mengambil inisiatif untuk menghubungi Pak Presiden, pasti ada hal lain yang harus dilakukan. Bab 850. Tuan Presiden, apa yang dikatakan Brigade Pengawal Tiongkok? Apa yang mereka katakan sangat sederhana. Mereka berharap kita bisa bekerja sama dengan Brigade Pengawal dan membunuh Su Chen bersama-sama. Berdebar. Pros tersandung dan jatuh ke tanah. Setelah kejadian tadi, dia tidak lagi berani berpikir untuk membunuh Su Chen. Tuan Presiden, saya pribadi telah merasakan kekuatan Su Chen. Untuk hidup beberapa tahun lagi, kita tidak boleh menjadikannya musuh, jika tidak seluruh negara akan jatuh ke tangan tentara salib. Kata Pros dengan pilek dan air mata. Mengenai masalah Su Chen, saya sudah menanyakan dengan jelas kepada orang-orang dari Brigade Pengawal melalui telepon. Kamanlis berkata dengan suara rendah. Meski dikatakan tak terkalahkan, itu tidak berlebihan. Tapi sekarang Brigade Pengawal memiliki senjata rahasia di tangannya. Tidak masalah sama sekali untuk membunuhnya sekaligus. Tapi ada masalah lain. Di depan kita, Brigade Pengawal berharap kita bisa bekerja sama dalam tindakan mereka dan membunuh Su Chen. Rahasia, senjata rahasia. Wajah Pros menjadi pucat. Dia tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi. Brigade Pengawal Tiongkok mereka sebenarnya ingin membunuh pemimpin tentara salib. Sulit dipercaya jika hal seperti ini menyebar. Tuan Presiden, apakah Anda menyetujui permintaan mereka? Paulos bertanya tanpa sadar. Belum, aku ingin mendengar pendapatmu. Kata-kata Kamanlis menenangkan Prolos. Tidak ada keraguan bahwa dia membunuh 12 dewa utama di kuil, yang cukup menjadikannya musuh publik. Namun karena kekuatannya, dia tidak bisa membalas dendam. Tetapi jika seseorang yakin akan membunuhnya, maka lain ceritanya. Apakah kamu yakin Su Chen bisa dibunuh oleh Brigade Pengawal? Paulos bertanya dengan serius. Saya telah berulang kali memverifikasi pertanyaan ini, dan Brigade Pengawal juga memberi saya jawaban yang sangat positif. Sekarang, selama kita bisa bekerja sama dengan tindakan Brigade Pengawal, Su Chen pasti akan mati. Setelah mendapat jawaban positif, Pro terdiam lama lalu berkata, saya pikir ini mungkin. Jika Su Chen bisa dibunuh, maka tentara salib akan menjadi pasir lepas, dan kita bisa menjadi pahlawan anti-teroris di seluruh dunia. Manfaatnya bagi kita akan tak terukur. Menurutku juga begitu, jadi aku serahkan masalah ini padamu. Prolos mengeluarkan dokumen putih dari bawah mejanya. Ini instruksi terkait dari Brigade Pengawal. Kita tinggal mengikuti instruksi di atas. Selebihnya, semuanya akan ditangani oleh Brigade Pengawal. Paulos mengambil dokumen di atas dan melihatnya sekilas dengan kasar. Saat saya melihat isi di dalamnya, saya kaget hingga berkeringat dingin. Harus dikatakan bahwa rencana Brigade Pengawal sangat berani. Tak heran dengan kekuatan mereka, mereka tetap membutuhkan kerja sama sendiri. Akan sangat sulit bagi mereka untuk menyelesaikan rencana seperti itu tanpa kerja sama dari pihak luar. Paulos mengepalkan tinjunya. Dilihat dari isi rencananya, dia tahu bahwa Brigade Pengawal memiliki niat membunuh terhadap Su Chen. Dan ini juga dapat mencerminkan dari sisi bahwa mereka pasti akan membunuh Su Chen. Maka Anda tidak perlu khawatir. Tuan Presiden, jika Anda tidak memiliki instruksi lain, maka saya akan menangani masalah ini sekarang. Jika Anda cepat, semuanya akan terlambat. Pergilah. Tapi saat melakukannya, kita harus berhati-hati jangan sampai dia menemukan kekurangannya, kalau tidak kitalah yang akan menderita. Baiklah, Tuan Presiden. Tiongkok, Brigade Pengawal, Pangkalan Rahasia di Gunung Kunlun. Sebagai organisasi penggarap seni bela diri resmi Tiongkok, Brigade Pengawal selalu menjadi ancaman. Dan di antara Brigade Pengawal, ada juga banyak rahasia yang tidak diketahui. Di kaki Gunung Kunlun, 20 meter di bawah tanah, terdapat pusat komando yang sangat cerdas. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia adalah otak dari Brigade Pengawal. Dan Cao Renli adalah penanggung jawab tertinggi di sini. Luas pusat komandonya sangat luas, setidaknya ribuan meter persegi. Di dalamnya, ada komputer, monitor, dan lampu serta tombol yang menyilaukan di mana-mana. Saat ini, di pusat komando, terdapat ratusan staf yang bekerja di depan komputer, semuanya terlihat gugup, seolah menghadapi musuh yang tangguh. Rencana energi kinetik berbasis ruang angkasa yang diam-diam dikerahkan Brigade Pengawal selama 10 tahun akan diluncurkan hari ini. Berdiri di tengah pusat komando, Song Hanlin dan Cao Renli juga terlihat gugup. Ini adalah peluncuran pertama energi kinetik berbasis ruang angkasa. Meskipun persiapan matang telah dilakukan sebelumnya, tidak ada yang bisa menjamin apakah akan terjadi kecelakaan tak terduga lainnya. Cao Tua, apa kamu yakin semuanya baik-baik saja? Lagu Hanlin bertanya. Saya telah melakukan semua yang saya bisa. Jika tidak terjadi kecelakaan lain, Su Chen pasti akan mati. Cao Renli berkata dengan gigi terkatup.
Meski sudah lama berlalu sejak kejadian itu, kebencian Cao Renli terhadap Su Chen belum surut sama sekali. Oke, dengan kata-katamu, aku merasa lega. Kata Song Hanlin. Apakah kamu siap untuk urusanmu di sana? Semuanya sudah siap. Ekspresi Song Hanlin juga menjadi dingin. Untuk memastikan keberhasilan rencananya, saya juga secara khusus mengatur kecelakaan kecil untuk mengalihkan perhatian Su Chen. Bahkan jika dia mendeteksi senjata energi kinetik berbasis ruang angkasa, dia tidak akan bisa melarikan diri. Itu bagus. Jika Su Chen tidak tersingkir, akan sulit menghilangkan kebencian di hatiku. Bagaimana kamu akan menangani masalah ini di Zonghai setelah Su Chen meninggal? Song Hanlin bertanya. Ada juga pasukan Su Chen di luar negeri. Berdasarkan catatan mereka selama bertahun-tahun, tentara salib jelas tidak mudah untuk diganggu. Dengan kekuatan brigade pengawal saat ini, kita belum mampu menantang mereka. Kita harus berpikir sebuah strategi yang sangat mudah. Aku sudah memikirkan hal ini sejak lama. Jika kita ingin menghancurkan tentara salib sepenuhnya, atau membuat mereka kehilangan efektivitas tempur utama mereka, setidaknya, kita membutuhkan senjata energi kinetik berbasis ruang angkasa kedua. Tetapi dengan kemampuan brigade pengawal saat ini, sangatlah mustahil untuk menghasilkan senjata energi kinetik berbasis ruang angkasa kedua. Oleh karena itu, setelah peluncuran ini, kita hanya dapat menghentikan dan mencegah tentara salib menyadarinya, jika tidak maka akan ada besar masalah. Ya, Song Hanlin menghela nafas, kata-katanya penuh penyesalan. Bahkan jika Su Chen meninggal, masih ada otak Long Si, Long Yuan. Selain itu, mereka juga memiliki perwira intelijen terbaik dunia, jadi mereka harus sangat berhati-hati. Cao Renli sedikit mengernyit, seolah dia memikirkan sesuatu. Sebenarnya belum tentu demikian. Kita mungkin punya peluang lain. Bab 851. Kesempatan apa? Kata Song Hanlin bersemangat. Di matanya, tentara salib dan Su Chen sama-sama menakutkan. Jika kita bisa menangani semuanya sekaligus, tidak ada yang lebih baik dari ini. Akhir-akhir ini, terjadi fluktuasi di alam rahasia Kunlun. Saya telah mengadakan beberapa pertemuan dengan orang-orang dari dunia seni bela diri kuno. Mereka ingin meminta brigade pengawal untuk mengirimi mereka beberapa sumber daya. Ingin sumber daya lagi. Song Hanlin berkata dengan heran, selama bertahun-tahun, kami telah mengirimkan sumber daya berkali-kali. Jika ini terus berlanjut, dunia seni bela diri sekuler tidak akan dapat berkembang. Jadi, aku belum menyetujui masalah ini. Cao Renli berkata. Tapi saya pikir ini adalah peluang yang bisa kita manfaatkan. Apa maksudmu? Tanya Lagu Hanlin. Di antara tentara salib, selain Su Chen, orang yang paling kuat adalah kepala staf umum mereka Long Yuan. Meskipun tidak jelas seberapa kuat dia, tidak ada keraguan bahwa kekuatan Long Yuan adalah. Dia lebih kuat dari kita berdua, jadi sekarang, jika kamu ingin menghancurkan tentara salib, kamu harus meminta bantuan orang-orang dari dunia seni bela diri kuno. Song Hanlin sangat pintar sehingga dia langsung mengerti apa yang dimaksud Cao Renli. Maksudmu, kamu ingin menggunakan sumber daya dunia sekuler dan meminta bantuan orang-orang dari dunia seni bela diri kuno untuk membunuh Long Yuan dan menghancurkan perang salib mereka. Benar. Kata Cao Renli dengan benar. Faktanya, ketika dia menyebutkan hal ini, dia ingin Song Hanlin memberikan pendapatnya dan melihat apa yang dia pikirkan. Setelah puluhan detik hening, Song Hanlin berkata dengan hati-hati, apakah kamu tahu kekuatan lawan? Orang yang berhubungan denganku adalah tetua agung dari sekte tingkat kedua, sekte tinju pembunuh. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak tahu di kondisi apa dia berada, tapi aku yakin kekuatan tetua itu ada di dalam dirinya. Setidaknya sudah mencapai alam keabadian bahkan lebih tinggi. Kami sebenarnya telah mencapai alam abadi. Setelah mengetahui kekuatan lawan, tubuh Song Hanlin bergetar. Dia tidak pernah menyangka kekuatan lawan akan sekuat itu. Jika lawan benar-benar mencapai alam abadi, maka tidak akan menjadi masalah untuk membunuh Long Yuan. Menurutku juga begitu, tapi aku masih ingin mendengar pendapatmu. Cao Renli berkata, bagi sekte di dunia seni bela diri kuno, hal yang paling kurang adalah sumber daya, dan membunuh orang adalah masalah sepele bagi mereka. Jika saya membuat permintaan seperti itu, saya rasa mereka tidak akan menolak. Aku juga berpikir begitu. Song Hanlin mengangguk dan berkata, jika senjata energi kinetik berbasis ruang angkasa berhasil diluncurkan, kita dapat melakukan kontak dengan mereka. Selama Long Yuan mati, maka kita tidak perlu khawatir. Itu benar. Cao Renli menghela nafas, sayang sekali kita tidak memiliki akses ke sekte seni bela diri kuno tingkat tinggi. Jika tidak, kita tidak perlu bersusah payah untuk mengaktifkan senjata energi kinetik berbasis ruang angkasa, dan kita bisa membunuh Su Chen secara langsung. Siapa bilang tidak? Song Hanlin berkata. Tapi sudah mencapai titik ini, dan percuma membicarakannya. Mari kita fokus pada masalah senjata energi kinetik berbasis ruang angkasa. Jika Su Chen tidak mati, maka semuanya akan menjadi omong kosong. Bagus. Pada saat ini, seorang anggota staf dari pusat komando berlari, mula-mula memberi hormat militer, lalu berkata, Master Song, Master Cao, senjata energi kinetik berbasis ruang angkasa semuanya telah dikerahkan dan dapat diluncurkan kapan saja. Song Hanlin dan Cao Renli sangat gembira saat mendengar kabar tersebut dari bawahannya. Momen paling menegangkan telah tiba. Hidup atau mati bergantung pada tindakan ini. Oke, beritahu aku. Kita akan memasuki persiapan tempur tingkat pertama dan meluncurkannya kapan saja. Setelah menunggu beberapa saat di bandara, Su Chen tiba di kabin kelas 1. Pramugari wanita menyerahkan selimut, dan Su Chen memejamkan mata untuk beristirahat, bersiap untuk istirahat sebentar.
Akhir-akhir ini, saya kurang tidur, dan sebelumnya, saya bertarung melawan 12 dewa utama kuil Zeus di Gunung Olympus, yang benar-benar menghabiskan banyak energi dari Su Chen. Bahkan pria tangguh seperti Su Chen pun merasa lelah. Jangan bergerak, angkat tanganmu. Pada saat ini, seruan terkejut menarik Su Chen kembali dari tidurnya. Melihat ke belakang, dia melihat 4 pria bertopeng berdiri di sana. Dia memegang senapan mesin di tangannya dan berteriak keras kepada orang-orang di kabin kelas 1. Bagaimana ini bisa terjadi? Kami benar-benar bertemu dengan seorang pembajak. Melihat keempat pembajak itu, semua orang di kabin berteriak keras. Meski semuanya elit sosial, namun secara ringkas mereka tetap termasuk dalam kategori masyarakat biasa. Jika menghadapi hal seperti itu mau tidak mau mereka akan panik. Jujurlah padaku. Aku hanya mengenal uang dan bukan orang. Berikan semua uang yang kamu punya. Dibandingkan dengan orang-orang di kelas ekonomi, para elit yang duduk di kelas 1 bisa melihat lebih banyak ketakutan di wajah mereka. Kebanyakan orang di sini menjalani kehidupan yang nyaman, sehingga mereka lebih takut mati dibandingkan orang biasa. Setelah mendengar perintah perampok, semua orang mengambil barang berharga mereka dan menyerahkannya tanpa ragu-ragu. Satu perampok bertanggung jawab mengumpulkan uang, dan 3 lainnya bertanggung jawab untuk menutupi. Keempat orang tersebut memiliki pembagian kerja yang sangat jelas, dan sekilas mereka terlihat seperti veteran. Pergilah, jika kamu berani mengambil langkah lagi, aku akan membunuhmu. Suara Su Chen tiba-tiba terdengar, langsung menarik perhatian semua orang. Termasuk para kru, tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa saat ini, seseorang akan maju untuk menghadapi para perampok tersebut. Alasan Su Chen berdiri bukan karena dia suka mencampuri urusan orang lain, tapi dia hanya tidak ingin orang-orang ini menunda jadwalnya. Itu saja. Dalam sekejap, suasana di dalam kabin menjadi tegang. Keempat perampok itu mengarahkan senjatanya ke kepala Su Chen. Di saat yang sama, sepertinya ada yang tidak beres di kabin kelas 1. Perampok yang berdiri di kelas ekonomi pun berlari mendekat, siap melihat apa yang terjadi. Wah, kamu gila sekali. Mau terjun dan jadi pahlawan nasional. Lalu kamu harus tanya pistol di tanganku apakah dia setuju. Aku hanya memberimu waktu 3 detik untuk memilih apakah akan hidup atau mati. Haha, sudah lama sekali aku tidak bertemu orang sepertimu yang tidak takut mati. Kalau begitu aku beri waktu 3 detik untuk melihat trik apa yang bisa kamu lakukan. Su Chen menggelengkan kepalanya, merasa tidak perlu berbicara omong kosong dengan orang-orang ini. Dengan meremehkan tangannya, lebih dari selusin energi hitam ditembakkan seperti anak panah. Bang bang bang. Serangkaian ledakan terdengar, dan para perampok yang berdiri di kabin kelas 1 menjerit kesakitan, dan kemudian tergeletak terhuyung-huyung di tanah. Tiba-tiba terbunuh di tempat. Ah! Jeritan terdengar lagi, dan penumpang di dalam kabin tidak bisa menerima pemandangan berdarah ini. Bahkan ada beberapa wanita pemalu yang pingsan. Babak 852. Setelah berurusan dengan beberapa perampok, Su Chen kembali duduk di kursi. Bahkan tidak ada sedikit pun fluktuasi di wajahnya. Sangat disayangkan hal seperti ini bisa terjadi. Gemuruh. Saat ini, terdengar suara gemetar di pesawat, dan kemudian seluruh kabin mulai miring. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Jeritan ketakutan terdengar lagi, dan guncangan tanpa alasan menyebabkan semua orang di kabin panik. Pramugari, pramugari, apa yang terjadi? Bagaimana cara menerbangkan pesawat? Beberapa penumpang yang pemarah mulai mengumpat. Saat ini, pramugari juga berada dalam kegelapan. Kondisi cuaca saat ini bagus dan tidak ada turbulensi. Pesawat tidak mungkin miring. Jangan khawatir semuanya, saya akan ke kamar kapten sekarang untuk memeriksa situasinya. Hutong. Tiba-tiba, pintu kabin kapten dibuka, dan seorang pria parubaya berseragam kapten keluar. Tapi pria itu acak-acakan, memegang senapan mesin ringan hitam di tangannya, dan memandang orang-orang di kabin kelas 1 dengan tatapan yang sangat galak. Jelas sekali orang ini berpura-pura. Haha, kamu tidak perlu melihat, kaptennya telah dibunuh olehku. Kabar ini membuat para penumpang di dalam kabin kembali panik dan saling berpelukan untuk mendapatkan kehangatan. Mereka tidak percaya bahwa dalam perjalanan biasa, mereka akan bertemu teroris. Jika kamu melakukan hal seperti ini di pesawat, kamu akan mati. Menurutmu apakah itu sepadan? Beberapa penumpang kehilangan akal sehatnya dan mulai meneriaki para teroris. Haha, kita hidup untuk Allah. Selama aku membunuhmu, aku bisa menyelesaikan penebusanku. Kematian adalah kelegaan bagiku, jadi aku sangat rela melihat pemandangan seperti itu. Kabin terasa menyesakkan. Orang seperti apa yang paling menakutkan? Mereka yang tidak takut mati. Sudah kubilang, bukan hanya kaptennya yang dibunuh olehku, tapi bahkan mesinnya pun dihancurkan olehku. Tunggu saja sampai mati hari ini. Setelah mengatakan itu, teroris menembak dengan liar ke dashboard kabin. Dalam sekejap, percikan api berterbangan kemana-mana, dan ledakan keras terdengar. Selama tembakan senapan mesin, konsol tengah pesawat hancur total. Biarpun para dewa datang, mustahil memperbaikinya. Di saat yang sama, pesawat itu jatuh. Saat pesawat jatuh, penumpang di dalam kabin mengeluarkan teriakan yang mengerikan. Semua orang dipukul bersama-sama. Orang tua dan anak-anak langsung pingsan. Hanya beberapa orang dewasa muda yang tersisa, masih belum bisa tetap terjaga. Saat ini, ekspresi Su Chen menjadi gugup lagi. Saya tidak punya kekuatan untuk menghentikan pesawat agar tidak jatuh. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan sekarang adalah menyelamatkan nyawa para penumpang ini. Semburan energi hitam terlempar keluar, dan tubuh teroris itu meledak, membunuhnya di tempat. Tetapi pada titik ini, membunuhnya tidak ada gunanya dan mencoba mencari cara untuk menghentikan pesawat agar tidak jatuh. Minimalkan korban.
Dalam keputusasaan, Su Chen bergegas ke kabin kapten untuk mencari solusi atas masalahnya. Jika tidak, semua orang akan mati di sini kecuali Anda sendiri. Tapi Su Chen sudah merencanakan bahwa jika tidak ada cara untuk menyelamatkan semua orang, maka dia akan menyelamatkan keempat orang Tiongkok di dalam pesawat. Adapun orang lain, Anda tidak ada hubungannya dengan itu. Tetapi saat ini, Su Chen menemukan ada yang tidak beres. Ketika perampok pertama kali muncul, mereka mulai merampok uang penumpang. Namun pada saat itu, mereka menyimpan dari diri mereka sendiri secara sengaja atau tidak sengaja. Tidak ada konflik langsung dengannya. Selain itu, teroris yang keluar dari kabin kapten juga sangat aneh. Secara umum, terorislah yang mengendalikan penumpang di pesawat sebelum menyerang ruang bandara lebih lanjut. Namun kini, ternyata ada perampok yang sebelumnya bersembunyi di kabin kapten. Ini mencurigakan sekali. Melihat kasus serangan teroris di seluruh dunia, hal ini tidak pernah terjadi. Apalagi, sudah lebih dari 5 jam berlalu sejak pesawat lepas landas. Untuk waktu yang lama, mustahil bagi kapten untuk tidak menyadari sesuatu yang aneh. Jika semua poin yang meragukan terhubung, maka kejadian ini tidak akan terlihat seperti kecelakaan. Ini lebih seperti seseorang yang mengendalikannya dari belakang. Dan orang yang mengendalikan serangan teroris ini tidak terlihat seperti teroris. Lebih seperti pukulan besar dengan tangan dan mata yang mencapai langit. Tiba-tiba, mata Su Chen melebar karena dia merasakan gelombang energi yang kuat datang dari atas kepalanya. Karena masih di dalam kabin, Su Chen masih belum bisa menemukan sumber fluktuasi energi. Namun yang pasti energi dahsyat itu memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia. Pada saat kritis, Su Chen tidak panik, tetapi lebih tenang dari sebelumnya. Dia tahu bahwa dia tidak punya cara untuk melarikan diri, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah bertahan sebanyak mungkin. Memikirkan hal ini, Su Chen dapat memastikan bahwa ini bukanlah serangan teroris yang tidak disengaja. Tapi konspirasi yang mengejutkan. Tujuan dalam di balik layar adalah bunuh diri. Karena di sini adalah orang-orang biasa, tidak ada seorang pun yang pantas menerima kesulitan mereka. Memikirkan hal ini, ekspresi Su Chen menjadi ganas, dan kemudian dia berteriak dengan marah, seolah-olah seluruh dunia dapat mendengarnya. Geng naga hitam Qi. Dalam sekejap, gas hitam menutupi tubuh Su Chen. Itu seperti nyala api yang berkobar, membungkusnya di dalam untuk melindunginya dari dunia luar. Ledakan. Dalam sekejap, terjadi ledakan. Pesawat yang terbuat dari paduan super dibakar menjadi besi cair di bawah terik suhu tinggi. Api menyembur keluar dan menelan Su Chen seperti gunung dan tsunami. Jika ada yang bisa melihat pemandangan di udara dari luar, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati di tempat. Adegan ledakan itu bahkan lebih mengejutkan daripada ledakan bom atom. Awan jamur raksasa menyebar ke segala arah, seolah-olah akan menelan laut. Pesawat yang ditumpangi Su Chen telah hancur dilalap api, bahkan debu pun tidak tersisa. Sekitar 2 jam kemudian, permukaan laut di Pasifik Selatan kembali tenang. Debu menjadi abu, debu menjadi debu, laut bergulung-gulung, seolah tidak terjadi apa-apa. Kecuali mereka yang meninggal, tidak ada yang tahu bahwa ada ledakan besar di sini 2 jam yang lalu. Gunung Kunlun, Brigade Pengawal. Setelah peluncuran senjata energi kinetik berbasis ruang angkasa, Song Hanlin, Cao Renli dan ratusan staf di pusat komando semuanya menatap layar lebar tidak jauh di depan. Di balik layar lebar, satelit terhubung melalui sinyal frekuensi tinggi. Dan gambar di layar lebar persis dengan pemandangan Pasifik Selatan. Bersambung.